Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Shalom Marsuna Adu, biasa dipanggil Shalom dengan NIM 1020824119 kelas C. Di sini akan mempelajari penerapan metode linear programming dalam dunia bisnis, khususnya untuk merancang terapi radiasi kanker. Mary didiagnosis kanker ganas di kandung kemih. Terapi yang akan dijalankan adalah radiasi terapi atau terapi sinar menggunakan external beam. Setiap sinar menembus tubuh dan memberikan dosis radiasi berbeda di tiap lapisan jaringan. Sinar juga memantul dan menyebar, jadi ada efek pada jaringan sehat di sekitar tumor. Tantangannya, dosis harus cukup besar untuk membunuh sel kanker, tapi tidak berlebihan supaya jaringan sehat tidak rusak. Nah, konsep dasar terapi radiasi itu ibarat menembak tumor dengan sinar energi tinggi, tapi sinar itu tidak hanya menghantam tumor. Sebagian energi juga diserap oleh jaringan sehat di depannya dan juga di belakangnya. Oleh karena itu, perencanaan arah dan intensitas sinar atau beam design harus sangat hati-hati. Nah, masalah ini bisa dimodelkan secara matematis menggunakan linear programming. Untuk minim size-nya atau Z-nya itu sama dengan 0,4 X1 tambah 0,5 X2. Nah, di mana itu merupakan dosis rata-rata ke area tumor utama. Untuk 0,3 X1 tambah 0,1 X2 kurang dari 7 itu adalah batas maksimum radiasi ke organ non-kritis. Lalu untuk 0,5 X1 ditambah 0,5 X2 sama dengan 6 adalah dosis rata-rata ke area tumor utama. Dan X1-nya adalah dosis sinar dan sama seperti X1, X2 juga dosis sinar. Anjay. Next. Untuk bentuk standarnya, model diubah agar cocok untuk metode simplex. Semua kandala harus diubah dengan sama dengan. Jadi sebelumnya kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan diubah menjadi sama dengan. Seperti yang ada pada PPT sudah diubah. Ditambahkan untuk mengubah kurang dari sama dengan menjadi sama dengan ini melambangkan sisa ruang dosis yang belum terpakai. Tujuan dari bentuk standar ini adalah agar bisa diproses secara sistematis menggunakan metode simplex. Next. Karena ada kendala sama dengan dan lebih dari, maka kita butuh artificial variable atau tambahan variabel seperti X1, X4, dan X6 untuk bisa memulai solusi awal. Nah, M atau sama dengan bilangan besar merupakan misalnya 10 pangkat 6 digunakan agar X5 dan X6 tidak muncul di solusi akhirnya. Artinya variabel buatan hanya untuk memulai proses simplex agar semua kendala terpenuhi. Kalau hasil akhirnya masih ada X5 atau X6, ya, tidak sama dengan 0, artinya solusi tidak variabel. Sini kita bakal lanjutkan dengan penjelasan tabel 1 atau iterasi 1, di mana di tabel iterasi 1 ini terdapat basic atau baris awal yaitu X3, X5, dan juga X6. Untuk bagian atasnya itu terdapat koefisien fungsi tujuan, di mana koefisien fungsi tujuannya itu adalah Cx1 sampai Cx6. Untuk di angka-angkanya di bagian atas yaitu Cx1 0,4, Cx2 0,5, Cx3 0, Cx4 0, Cx5 M, Cx6 M. Kemudian untuk baris-barisnya dari X3 itu ada 0,5, 0,1, 1, 0, 0, 0 dan konstantanya 7. Untuk X5 itu ada 0,5, 0,5, 0, 0, 1, 0 dan 6. 6-nya itu adalah konstantanya ya. Terus untuk X6 itu ada 0,6, 0,4, 0, minus 1, 0, 1 dan konstantanya 6. Kemudian kita akan menghitung reduce cost-nya, di mana dikalikan dalam kurung gitu. Jadi Cx1 atau 0,4 itu dikalikan dengan Cb dikalikan X1. Jadi 0,4 dikurangi dalam kurung 0 dikalikan dengan 0,3 terus ditambah M dikalikan 0,5 ditambah M dikalikan 0,6. Lalu kita akan mengeluarkan variabelnya sehingga mendapat 0,4 kurang M dalam kurung 0,5 tambah 0,6. Sehingga hasilnya itu 0,4 kurang 1,1 M. Hal ini dilanjutkan untuk X2, X3, X4, dan X5 juga X6. Dimana untuk hasil dari X
2 itu mendapatkan 0,5 kurang 0,9 M, untuk X3 itu 0, X4 M, X5 0, dan X6-nya 0. Sehingga dari variabel di atas kita mendapatkan Cx1 itu 0,4 kurang 1,1 M, Cx2 itu 0,5 kurang 0,9 M, Cx3 itu 0, Cx4 M, Cx5 0, Cx6 0. Kemudian dilanjutkan dengan iterasi 2 atau tabel 2 di mana baris 1 atau X3 itu CB-nya 0, barisnya 0, minus 0,1, 1, 0,5, 0,0, minus 0,5 dan konstantanya 4. Artinya X3 atau selain variabel dari kendala kurang dari masih menjadi basis aktif, sehingga koefisiennya minus 0,1 di kolom X2 menunjukkan bahwa jika X2 naik, X3 akan turun. Konstan 4 adalah nilai solusi untuk X4 saat ini. Di baris 2 atau X5, CB-nya M dan barisnya itu terdapat 0, 0,7, 0,83, 1, minus 0,83 untuk konstannya 1. X5 adalah artificial variable karena berasal dari kendala sama dengan ia masih ada di basis, artinya solusi masih sementara belum optimal. Rasionya 1,2 didapat dari 1 dibagi 0,83. Untuk baris 3 atau X1, CB-nya itu 0,4, barisnya 1, 0,67, 0, minus 1,67, 0,167 untuk konstannya itu di angka 10. X1 sudah termasuk baris dari iterasi sebelumnya, mewakili BIM 1. Konstannya 10, itu adalah nilai X saat ini masih 10. Koefisiennya menunjukkan hubungan antara variabel. Dan baris terakhir atau baris C atau reduced cost row itu Cx1-nya 0, Cx2-nya 0,232 dikurangi 0,17 M, Cx3-nya 0, Cx4-nya 0,668 dikurangi 0,83 M, Cx5-nya 0, Cx6-nya minus 0,668 ditambah 1,83 M. Fungsi ini menunjukkan arah perubahan Z jika masing-masing variabel dinaikkan karena kita menggunakan metode minimisasi. Maka variabel yang punya nilai paling negatif di baris C akan masuk ke basis berikutnya atau pivot berikutnya. Di sini Cx4 sama dengan 0,668 kurang 0,83 M bernilai negatif besar karena M besar. Jadi X4 akan masuk baris di iterasi berikutnya. Untuk interpretasi nilai Z atau baris terakhir menunjukkan Z sama dengan 4 ditambahkan dengan M. Artinya, nilai fungsi tujuan saat ini adalah kombinasi antara bagian real 4 dan bagian artificial atau M. Karena ada M, solusi ini belum optimal tapi sudah mulai mendekati. Nanti di iterasi berikutnya atau iterasi 3 tabel berikutnya X5 variabel buatan akan keluar dari basis, solusi jadi variabel dan optimal. Kemudian dilanjutkan dengan iterasi 3 atau tabel 3 di mana nilai variabelnya itu terdapat basic baris X3, X4 dan X1. Konstannya itu 3,4, 1,2, 1,2. Terus kita akan menghitung nilai tujuan Z di mana Z sama dengan sigma I basis CBI. Di mana Z sama dengan 0 dikali 3,4 ditambah 0 dikali 1,2 tambah 0,4 kali 12 sama dengan 0,4 dikalikan dengan 12 sama dengan 4,8. Kemudian kita akan menghitung baris C, di mana itu kita menghitung per variabel. Untuk X1, C1 sama dengan 0,4. Kolom X1 punya pada baris basis di mana X3 sama dengan 0, X4 sama dengan 0, X1 sama dengan 1. Sehingga 0 dikali 0 tambah 0 kali 0 tambah 0,4 kali 1 sama dengan 0,4. Jadi C1-nya sama dengan 0,4 dikurangi 0,4. Sehingga cocok dengan tabel 0 karena hasil dari C1 adalah
0. Untuk X2, C2 sama dengan 0,5. Di mana untuk kolom entry-nya itu adalah X3 sama dengan minus 0,2, X4 0,2, X1 sama dengan 1. Sehingga kita kalikan di mana 0 dikalikan dengan minus 0,2 tambah 0 dikalikan dengan 0,2 ditambah dengan 4 ditambahkan dengan 0,4 kali 1, hasilnya 0,4. Sehingga C2 itu sama dengan 0,1 didapat dari 0,5 dikurangikan dengan 0,4. Untuk X5, C5 itu sama dengan M, sehingga C5M dikurangikan dengan 0,8, di mana 0,8 didapat dari 0,1 dikali minus 0,6 tambah 0 dikalikan dengan 1,2 ditambahkan dengan 0,4 kali 2 sehingga hasilnya 0,8. Untuk X6 itu M dikurangi dengan 0 karena semua angkanya itu dikalikan dengan 0 sehingga hasilnya 0. Solusi optimal dari tabel X1 itu sama dengan 12, untuk X2 sama dengan 0, dan nilai Z-nya itu seperti yang tadi sudah dijelaskan didapat 4,8. Nilai fungsi tujuannya itu Z yang berarti sama dengan 4,8. Artificial variable atau koefisien M tidak berada di baris sehingga solusinya adalah solusi asli masalah tanpa ketergantungan pada variabel artificial. Yang terakhir adalah kesimpulan, di mana dosis pada titik masuk untuk sinar atau beam 1 adalah 12 kDRAD, sedangkan dosis pada titik masuk untuk sinar atau beam itu 2 atau 0 kDRAD. Dengan demikian, total dosis radiasi yang diserap oleh jaringan sehat pada titik masuk adalah sebesar 4,8. Terima kasih. Sukses. Oke, kita sampai pada slide yang paling ditunggu oleh mahasiswa, yaitu slide terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Sukses.